Eh, Ya, kita ketemu lagi di semester 4 nih, mata kuliah metode numerik ya. Ini suasananya dalam keadaan berpuasa ya, walaupun lapar ya, haus, ya, tapi tetap fokus ya. eh Ngantuk mungkin ya. Tapi kalau ngantuk ya ke kamar mandi ya, cuci muka ya. Kemudian ya tetap produktif intinya ya ketika berpuasa ya. Bahkan kalau berpuasa itu kita lebih fokus katanya ya. Oke, Pak Syahsan ya. Ini sudah tampil belum PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, selama satu semester ini kita akan bersama-sama ya. Tapi nanti dibagi dua dengan Pak Agus ya di mata kuliah metode numerik ini. Jadi untuk pertemuan satu sampai pertemuan ke-7 dengan Bapak ya. Kemudian nanti pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15 dengan Pak Agus ya. Sama di kelas B juga ya. Seperti itu. Nah, untuk metode numerik ini tujuan ya dari perkuliahannya ada 5 ya. Yang pertama, kalian ditargetkan ya dapat menganalisis galat ya dalam perhitungan numerik ya. Galat ini istilah baku dari error ya. Mungkin pertama kali mendengar ya kata galat, galat adalah error. Kemudian yang kedua menentukan akar persamaan tak linear dengan menggunakan metode tertutup dan terbuka ya. Ini sebetulnya materi yang pernah kalian dapatkan ya, menentukan akar persamaan tak linear. Tetapi untuk metode tertutup dan terbuka ya sepertinya belum ya. Tapi ada beberapa bagian yang bisa jadi beririsan dengan mata kuliah lain ya. Seperti di algoritma pemrograman yang kalian ambil di semester ini juga ada beberapa yang kemungkinan beririsan, tetapi kita memiliki perbedaan dalam hal strategi ya. Kemudian yang ketiga adalah menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan operasi baris elementer maupun iterasi. Ini juga sama ya, eh, ada kaitannya dengan mata kuliah aljabar linear ya. Jadi di situ kita menyelesaikan ya, sistem persamaan linear, salah satunya dengan menggunakan operasi baris elementer. Nah, ini diingat-ingat lagi ya, karena akan digunakan dalam mata kuliah ini. Kemudian yang keempat, menjelaskan interpolasi linear dan nonlinear, kemudian curve fitting atau pencocokan kurva, dan numerical integration ya, atau integrasi numerik. Dan terakhir itu menentukan masalah nilai awal. Ini kaitannya dengan persamaan diferensial. Nah, ini topik-topik yang akan kalian pelajari ya, dan topik yang akan kita pelajari ini adalah tools atau alat ya yang digunakan dengan tujuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir matematis. Ya, jadi fokusnya di sini adalah pengembangan keterampilan berpikir matematis dan mata kuliah metode numerik ini erat kaitannya dengan computational thinking. Jadi diharapkan dengan mengikuti mata kuliah ini kalian bisa mengembangkan ya keterampilan computational thinking. Kemudian di situ juga ada analytical thinking ya, kemudian berpikir evaluatif dan juga berpikir
kreatif. Jadi itu eh, kemampuan-kemampuan atau keterampilan-keterampilan yang berpikir matematis yang bisa dikembangkan dalam mata kuliah ini dan ini menjadi target utama ya. Jadi topik yang kalian pelajari adalah sebatas tools. Gitu kan. Nah, kaitannya dengan grading ya ada tiga aspek yang diperhitungkan ya dalam perkuliahan ini. Yang pertama adalah assignments itu 20%, kemudian midterm atau UTS ya 40%, kemudian final term itu 40 persen ya. Hmm. Dan bobot ini bisa jadi eh, berubah ya, menyesuaikan dengan capaian kalian ya. Intinya bahwa nilai yang didapatkan adalah nilai yang terbaik dan juga tidak merugikan ya dan fair ya. Tapi diharapkan kalian mendapatkan nilai atau mendapatkan eh, skor yang terbaik di masing-masing aspek ini ya, baik di assignments, UTS maupun UAS. Nah, ini topik yang akan kita pelajari dalam mata kuliah metode numerik ya. Ada pengertian metode numerik, kemudian akar persamaan tak linear, sistem persamaan linear, ya, interpolasi, curve fitting, kemudian numerical integration, dan juga masalah nilai awal. Empat topik yang pertama akan kita bahas di paruh pertama ya, sampai pertemuan ke-7. Ya, kemudian tiga topik terakhir itu akan dibahas ya setelah UTS ya, mulai dari pekan ke-9 sampai dengan 15 ya. Jadi sebetulnya topik-topik yang familiar ya dengan kalian ya. Eh, karena di mata kuliah lain juga menyinggung atau membahas topik-topik ini, akan tetapi dengan pendekatan analitis ya. Jadi di matematika ini ada beberapa metode ya untuk menyelesaikan masalah. Ada metode analitis, ada metode numerik ya. Nanti akan Bapak bahas ya, sampaikan di slide setelah ini mungkin ya. Oke, ini regulasi atau tata tertib ya dalam perkuliahan ya. Ini kalian sudah semester 4 ya, berarti sudah berpengalaman ya di semester 1, 2, 3. Di hal-hal yang baik tetap kita pertahankan ya. Kemudian hal-hal yang kurang baik kita perbaiki ya di semester 4 ya. Baik itu dari segi sikap ya maupun kognitif gitu kan ya. Supaya nanti lulus dari UNJ itu memiliki kepribadian yang baik ya. Kemudian juga kapasitas yang berkualitas juga. Oke, ini sumber yang akan kita gunakan ada sumber yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa Indonesia, yang di atas berbahasa Inggris. Numerical Methods for Engineers, ya ini dari Capra. Kemudian Advanced Engineering Mathematics, Basic. Nah, yang tiga di akhir itu yang berbahasa Indonesia dari Rinaldi Munir, kemudian Inyoman, Susila, dan Sahid ya. Jadi memang mata kuliah ini erat kaitannya dengan program studi ilmu komputer ya. Tetapi kita dari program studi pendidikan matematika juga perlu ya mata kuliah ini karena tadi ya beberapa permasalahan yang terjadi ya di kehidupan sehari-hari itu tidak semuanya bisa diselesaikan dengan metode analitis ya. Kita perlu metode numerik. Oke, itu ya untuk
gambaran awal ya, eh, rencana perkuliahan kita selama satu semester. Oke, sebelum kita mulai masuk ke pertemuan pertama, ada yang ingin ditanyakan ya, terkait dengan eh, gambaran besar ya perkuliahan kita. Untuk submission tugas ya, kemudian Bapak mengirimkan materi, nanti Bapak akan siapkan eh, Google Classroom ya. Walaupun kita punya LMS, tapi Bapak lebih prefer ya menggunakan Google Classroom. Khawatirnya menggunakan LMS UNJ terkendala ya. Jadi eh, kita gunakan Google Classroom. Tidak ada pertanyaan ya sepertinya ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita mulai masuk ya materi di pertemuan pertama. Hari ini kita akan membahas beberapa hal ya, di antaranya tentang perbedaan antara metode numerik dengan metode analitis ya. Kemudian kita akan membahas tentang apa itu error ya. Kemudian kita akan membahas jenis tipe error ya. Kemudian apa lagi ya, dan lain sebagainya. Nanti akan kita coba lihat ya satu persatu. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan, bisa raise hand ya, supaya langsung dibahas ya ketika itu. Jadi tidak menunggu di akhir ya. Nah, tadi Bapak singgung ya tentang perbedaan antara metode analitis dan juga metode numerik. Apa sih bedanya ya metode analitis dan metode numerik? Di mata kuliah kalkulus, ya baik itu kalkulus diferensial, kalkulus integral ya, kalkulus peubah banyak dan lain sebagainya, yaitu banyak cabang kalkulus. Itu fokus pada metode analitis, artinya masalah-masalah yang diberikan ya dalam mata kuliah kalkulus itu diselesaikan dengan metode analitis. Apa itu metode analitis? Jadi penyelesaian masalah ya menggunakan langkah-langkah matematis secara eksak. Jadi solusi yang kita dapatkan atau hasil yang kita dapatkan dalam metode analitis itu bentuk ekspresi yang eksak ya berupa persamaan ya atau berupa apa ekspresi aljabar gitu ya, yang eksak gitu kan ya. Sifatnya itu eksak dan juga akurat ya. Kemudian kita juga ketika menyelesaikan masalah, kita menggunakan rumus, ya. Kalau matematika, ingatnya rumus, gitu ya. Atau teorema, kemudian manipulasi aljabar, ya. Tapi keterbatasan dari metode analisis ini adalah ketika diterapkan pada permasalahan yang kompleks, ya. Kita tahu bahwa kejadian atau peristiwa sehari-hari yang terjadi itu tidak semuanya bentuknya sederhana ya, karena kadang lebih kompleks, dan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks ya ketika menggunakan metode analitis itu perlu tahapan yang sangat panjang ya, dan kadang-kadang ya tidak ketemu solusinya. Maka kita menggunakan metode numerik. Jadi metode numerik ini adalah kita mencari aproksimasi ya atau pendekatan ya dari eh, solusi yang dicari. Jadi yang ketemu itu bukan eksak, ya, tetapi hampiran. Dan karena namanya
numerik, ya berarti solusinya dalam bentuk angka. Ya. Tetapi memang angka yang didapatkan bukan angka yang eksak, tetapi angka atau bilangan hampiran. Ketika ada perbedaan ya antara nilai eksak dan juga nilai hampiran, maka di situ ada error. Ya, ya sekali lagi ya. Jadi ketika ada nilai eksak, kemudian ada nilai hampiran, maka ketika ada perbedaan ya antara eksak dan juga hampiran, maka disitulah muncul error atau galat. Tetapi dalam metode numerik kita pastikan bahwa error itu seminimal mungkin ya, jangan sampai terlalu besar. Misalnya nanti dalam curve fitting kita memilih fungsi-fungsi yang memang memiliki error yang kecil. Kemudian dalam prosesnya, ya kalau metode analisis kita menggunakan rumus, teorema, tapi dalam metode numerik kita menggunakan metode iteratif, artinya berulang, ya. Kemudian ada pendekatan-pendekatan numerik lainnya, ya. Ini akan kita pelajari ya, di mata kuliah ini. Nah, keterbatasan dari metode numerik ini karena kita mendapatkan nilai hampiran, ya, bukan nilai eksak, berarti ada keterbatasan akurasi, ya. Tapi ini merupakan pilihan atau alternatif, ya, alternatif ketika sebuah permasalahan tidak bisa diselesaikan secara analitis. Jadi ada metode numerik. Nah, ini contoh ya, contoh kasus sederhana ya, integral tak tentu ya. Misal integral x kuadrat dx. Ya. Nah, kalau kita menggunakan metode analitis, ya, kita ingat rumus yang misalkan integral x pangkat n dx. Nah, atau integral ax, integral a dikalikan x pangkat n dx. Maka eh, kita teringat rumusnya ya untuk integral dengan integran seperti itu adalah a per n plus satu dikalikan x pangkat n plus satu, kan ya, ditambah dengan konstanta. Jadi muncullah jawaban x pangkat 3 per 3 ditambah dengan konstanta. Itu kita menggunakan aturan integral langsung. Nah, ketika kita menggunakan metode numerik, nah kita menggunakan beberapa metode ya, diantaranya metode trapesium ya, atau metode Simpson ya, untuk mendekati nilai integral. Dan yang kita dapatkan adalah berupa angka ya, bukan berupa ekspresi aljabar. Ya. Gitu ya. Ini salah satu perbedaan ya atau contoh yang bisa melihat ya perbedaan antara pendekatan analitis dan juga numerik. Nah, jadi metode numerik ini adalah teknik-teknik ya. Jadi kalau dulu nama mata kuliahnya bukan metode numerik tapi analisis numerik. Jadi kalau dilihat kedalamannya analisis lebih mendalam ya ketimbang dengan metode. Nah, metode itu cerminan dari hasil analisis. Ya. Jadi yang kita bahas adalah teknik-teknik ya yang digunakan ya untuk em, merumuskan masalah-masalah matematika, kemudian dapat diselesaikan dengan operasi aritmatika yang sederhana ya, seperti
penambahan, pengurangan, pengalian, dan pembagian. Jadi, kita menggunakan operasi aritmatika yang sederhana untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks. Kan ya. Nah, kalau dilihat gambarannya seperti ini ya, jadi kita menggunakan metode numerik untuk menyelesaikan masalah matematika dengan menggunakan operasi aritmatika yang sederhana. Jadi, eh, jangan khawatir ya di mata kuliah ini karena kita ya menggunakan operasi aritmatika yang sederhana ya. Penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Oke, kita masuk ke bilangan real ya. Ini yang menjadi eh, dasar ya dalam metode numerik ini. Di kalkulus juga ada pembagiannya ya, bilangan real gitu ya. Di dalam metode numerik juga ada pembagiannya ya. Jadi di dalam metode numerik itu bilangan real terbagi menjadi dua. Ada bilangan eksak, kemudian ada bilangan non eksak. Bilangan eksak contohnya apa? Bilangan asli ya, bilangan bulat ya, bilangan caca, bilangan rasional, irasional itu masuk ke dalam bilangan eksak ya. Ini bilangan yang kita pelajari di mata kuliah kalkulus. Nah, di dalam metode numerik ada bilangan non eksak. Ya, apa itu? Ada bilangan aproksimasi atau bilangan hampiran atau pendekatan. Contohnya apa? Contohnya adalah bilangan pi. Ya. Bilangan pi ini diaproksimasi menjadi 3,1416. Atau di SD ya, di SMP, di SMA, mungkin, atau bahkan di perkuliahan ya. Ada yang, atau bukan ada ya, banyak yang menginterpretasikan bahwa nilai pi itu adalah 22/7 ya. Ada yang 22/7 ya. Atau 3,14. Dan biasanya memang tergantung dari konteksnya ya, atau kasusnya. Misalkan ada lingkaran dengan jari-jarinya itu kelipatan 7. Nah, ketika jari-jarinya kelipatan 7, maka biasanya kita langsung pakai pi-nya itu 22/7. Tapi kalau pi-nya itu, eh, R-nya itu bukan 7, atau biasanya R-nya itu 10 misalkan. Nah, itu biasanya kita menggunakan pi-nya itu 3,14. Nah, apakah 22/7 ini sama dengan 3,14? Itu pertanyaannya ya. Apakah memang ya 22/7 itu adalah pi? Ada yang yakin bahwa 22/7 itu adalah pi? Nah, kalau kita lihat di ini mungkin ya, kita coba tampilkan di Excel ya. Bapak share-nya ini mungkin ya. Screen mungkin ini. Kita coba lihat di Excel mungkin ya. Nah, pi. Nah, kalau kita lihat di Excel, ketika kita tulis sama dengan
P ya, returns the value of P. Nah, di sini dia menampilkan accurate to 15 digits ya. Dia hanya sampai 15 digit ya. Oke, kita coba. Nah, ini Bapak tadi udah setting sampai sampai 25 ya. 25 bilangan di belakang koma. Tapi tetap yang ditampilkan oleh Excel ini hanya 15 digit ya. Sisanya tidak sanggup ya Excel ini. Padahal kalau kalian searching ya di internet ya, P itu luar biasa ya. Panjangnya ya tan tidak berujung. Kan ini. Nah, kalau kita bandingkan ya dengan 22/7, nah oke, untuk dua angka di belakang koma itu sama, tetapi kalau kita lihat setelah itu berbeda jauh. Ya. Jadi selama ini 22/7 yang kita anggap pi sebetulnya itu bukan pi, ya. Itu adalah hampiran, nilai hampiran untuk pi, bukannya. Kalau kita lihat ya selisihnya ya, ini yang paling besar yang 22/7. Nah, ada selisih sekitar 0,00126 sekian. Nah, ini kan selisih ya. Kalau kita lihat selisihnya ya hanya segini gitu ya, 0,001. Tapi untuk teknisi, para insinyur gitu kan ya, selisih ini sangat luar biasa besarnya karena mereka bekerja dengan ukuran-ukuran yang besar ya, ratusan meter atau ribuan meter gitu kan ya. Jadi kalau ini dikalikan 1.000 ya, eh, itu selisihnya bisa 1 meter. Kalau jalan itu bisa tidak pas gitu kan ya. Maka penyimpangan yang besar itu diakibatkan dari penyimpangan yang sangat kecil. Gitu kan. Jadi sekecil apapun penyimpangan itu harus diminimalisir atau bahkan dinolkan gitu ya. Jadi ada selisih ya antara eh, Pi yang ditampilkan oleh Excel dengan 22/7. Jadi dalam perkuliahan ini kita tidak mengenal lagi 22/7 atau 3,14 ya, karena khawatirnya akan berimbas pada hasil yang berbeda. Jadi ketika kita bekerja dengan pi, ya sudah ya tampilkan saja pi, gitu kan ya. Biar nanti Excel sendiri yang menghitung pi-nya. Ya. Oke, itu ya. Jadi dalam bilangan real ada bilangan eksak, kemudian bilangan non eksak. Oke, setelah kita membahas tentang metode numerik, kita bahas tentang galat, ya. Di sini ada beberapa kategori ya, ada tipe galat, kemudian jenis galat ya. Sebenarnya tipe dengan jenis itu hampir sama, tapi di sini penjelasannya berbeda ya. Jadi untuk tipe galat ada galat inherent, kemudian galat pemotongan, ada galat pembulatan. Ini tiga tipe galat yang berbeda. Kita lihat satu persatu. Kemudian kita ketika kita bicara jenis galat juga ada eh, klasifikasinya. Ada galat numerik, ada galat mutlak, ada galat relatif. Coba lihat satu persatu di tipe galat ya. Yang pertama adalah galat inherent ya.
Nah, ya mungkin untuk mahasiswa pendidikan matematika sekarang ini agak kurang relevan. Tapi dulu ketika Bapak jadi mahasiswa S1 pendidikan matematika, ya, masuk di tahun 2004 ya sampai 2008. Di tahun pertama itu ada program namanya TPB ya, program tahun pertama bersama. Jadi mahasiswa MIPA, ya, pendidikan MIPA itu belajar semuanya. Ya. Jadi mahasiswa pendidikan matematika itu belajar fisika dasar satu, fisika dasar dua, itu selama 1 tahun. Kemudian belajar juga kimia, ya, Eh, kimia dasar ya satu, dua, biologi juga belajar ya. Jadi tahun pertama itu memang tahun yang berat ya, karena kita belum fokus ke mata kuliah program studi ya. Kita banyaknya berkecimpung dengan permipaan gitu kan. Dan tidak tanggung-tanggung ya. SKS-nya lumayan banyak juga. Misalnya fisika dasar itu sampai 4 SKS ya. Tidak hanya teori tapi juga praktikum. Ya. Tapi di situ kita belajar banyak hal ya. Eh, Belajar fisika juga gitu kan. Nah, salah satu hal yang diajarkan ya ketika praktikum adalah ketika kita membaca skala. Nah, misalkan di sini eh, ketika kita mengukur sebuah panjang ya, panjang sebuah benda menggunakan penggaris, maka kita harus menempatkan mata kita di posisi yang tepat ya. Jadi mata kita harus tegak lurus dengan titik di mana benda itu eh, diukur ya. Kalau kita lihat gambar yang sebelah kanan ya. Kalau kita lihat dari sebelah kiri, kita dapatkan nilainya 12,4. Kemudian kalau kita lihat ya agak ke kanan itu 12,6. Ya. Nah, tapi kalau kita lihat tegak lurus ya di atas itu 12,5. Artinya posisi mata kita itu yang menentukan nilai. Ya, ya seperti ini kan ya. Eh, ada cerita kan ya. Gajah itu seperti apa? Nah, itu dilihat oleh tiga eh, orang yang berkebutuhan ya, tunanetra bukan ya. Jadi ada yang megang telinganya, ya ada yang megang belalainya, ya ada yang megang perutnya, gitu kan ya. Yang megang telinganya, oh ternyata gajah itu setipis ini ya, tipis lebar, gitu kan ya. Tapi ada lagi yang lainnya megang belalai, oh gajah itu panjang gitu kan ya. Nah, kemudian ada yang megang perutnya, oh, ya, gajah itu besar gitu kan ya, lihat perutnya. Jadi memang bagaimana cara kita memandang itu menentukan keputusan yang kita ambil gitu kan ya. Tapi kita sudah tahu bahwa Hmm. pandangan orang itu berbeda, ya. Sehingga keputusan yang diambil juga berbeda. Nah, ketika kita menuliskan 12,4, maka kita akan mendapatkan galat inherent, yaitu galat eksperimental karena salah dalam membaca skala. Begitupun kita ketika kita menuliskan ya di sini 12,6, ini juga kita masuk dalam galat inherent ya. Ini di fisika biasa terjadi. Kalau di kimia juga ada ya. Jadi mungkin di SMA kalian pernah melakukan praktikum ya kimia, di yang praktikum ya. Nah, jadi ini ada tabung ya.
tabung dari kaca, apa nggak tahu namanya apa. Kemudian diisi oleh cairan kimia dan biasanya bentuk dari cairannya bukan datar seperti ini, ya, tetapi melengkung seperti ini karena memang sifat dari cairannya atau dari bentuk ya. Nah, ini juga membacanya harus hati-hati, jangan sampai kita membacanya di sini. Yang tepat itu membacanya di sini. Nah, jadi untuk menentukan volume dari cairan yang ada di dalam tabung tersebut, lihatnya di sini. Nah, ketika kita membacanya di sini, ini kita melakukan kesalahan eksperimental. Atau posisi mata kita tidak tepat sejajar dengan garis ini. Misalkan posisi mata kita di atas ya garis ini atau di bawah garis ini, kita akan mendapatkan nilai yang berbeda. Nah, ini harus diperhatikan ya ketika melakukan eksperimen. Jadi ini galat inherent atau galat eksperimental. Kemudian ada error pemotongan atau truncation error ya. Ini sengaja dipotong memang dengan tujuan tertentu atau kebutuhan tertentu ya. Misalkan di sini Y sama dengan sin X sama dengan X dikurangi X pangkat 3 per 3 faktorial ya, ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial dikurangi X pangkat 7 dibagi 7 faktorial dan seterusnya. Kemudian kita potong ya. Sini kita potong. Nah, gitu. Jadi di sini dapatkan Y bintang sama X dikurangi X pangkat 3 per 3 faktorial. Jadi di sini sisa pemotongannya itu adalah error ya. Kemudian galat pembulatan, nah ini akibat dari pembulatan. Misalkan di sini berapa ini? 8.632.574. Jadi dibulatkan menjadi 8.633.000. Ya, ya. Ini juga dijadikan apa ya bahan untuk penjualan ya. Jadi misalkan ada harga HP ya, harga HP atau harga HP misalkan harganya sekitar 5 jutaan. Nah, 5 jutaan. Kemudian kita tertarik ya, karena punya uang 5 juta, beli HP ternyata nggak bisa beli. Ternyata harganya 5.999.999,9. Kan ya? Jadi kita tertipu ya dengan iklan ya. Karena di iklan 5 jutaan. Padahal an itu eh, di hasil pembulatan. Jadi kalau misalkan ada barang yang harganya segitu, ya pasti dia mendekati harga yang di atasnya, ya 6 jutaan, tapi harganya dia 7 juta gitu kan ya. Nah, atau misalkan kalian janjian ya sama teman, jam berapa acaranya? Eh, atau jam berapa kita ketemuan? Jam 9-an. Jam 9-an itu berarti jam 10. Jadi jangan datang jam 9 itu kan ya. Bisa jadi jam 10. Karena jam 9.50 juga jam 9-an. Atau misalkan kapan setelah zuhur ya, maghrib juga setelah zuhur gitu kan ya. Ya, eh, di metode numerik kita belajar selain apa fokus pada hampiran, hampirannya yang memang mendekati eksak gitu kan ya. Jadi jangan sampai hampirannya terlalu jauh melenceng. Nah, ketika dibulatkan nih akan ada galat pembulatan. Kemudian 3,141592,6 ini
kemudian dibulatkan menjadi 3,14. Nah, berarti eh, dengan adanya pembulatan ini akan terjadi galat ya atau error. Oke, nah tadi tipe sekarang jenis galat ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya ketika membahas tentang galat. Ada empat ya. Jadi prinsip utamanya bahwa galat itu adalah selisih dari nilai eksak dan juga nilai hampiran. Ya, jadi di sini diekspresikan dalam bentuk eh, rumusnya ya. Jadi error itu sama dengan X ini adalah true atau exact value dikurangi X topi. X topi adalah nilai hampiran. Atau di sini exact value itu adalah nilai hampiran ditambah dengan error ya. Nah, ini juga sebetulnya erat kaitannya dengan reliabilitas ya di mata kuliah metode numerik atau metode penelitian atau di PPEP ini kalian akan belajar tentang reliabilitas ya. Dan reliabilitas itu true score ya itu sama dengan observe ya score ditambah dengan error ya. Observe score itu yang terlihat ya. Jadi misalkan ada mahasiswa ya mendapatkan nilai 80 di UTS atau di UAS ya. Padahal kemampuannya bukan 80 dan kemampuannya hanya 60. Berarti di situ ada error ya. Ya, errornya eh, negatif 20. Jadi sebetulnya kemampuan dia 60 tetapi eh, dia mendapatkan nilai 80. Di situ ada error. Errornya diakibatkan apa? Misalkan karena dia mencontek ya atau eh, sudah mempelajari eh, apa soal-soal yang muncul gitu, sudah bocor soalnya gitu. Bisa jadi seperti itu. Ada juga yang true score-nya 80 tetapi ternyata dia mendapatkan nilai 60 ya. Jadi kalau kita lihat performance dia ketika di kelas ya, dia aktif, kemudian ketika ditanya dia menjawab dengan benar, kemudian kalau diminta mengerjakan di depan dia bisa mengerjakannya dengan baik ya. Tapi ternyata atau dia sudah mempersiapkan dengan baik ya untuk ujian, tapi hasilnya 60 ya. Berbeda dengan temannya yang mendapatkan 80 padahal kemampuannya 60. Berarti di sini ada semacam error juga ya. Nah, bisa jadi errornya itu diakibatkan karena dia itu sakit ya. Atau dia datang terlambat ya karena di jalan macet, kemudian datang ke kelas itu tinggal 20 menit lagi sehingga dia mendapatkan nilai yang kecil gitu. Atau karena ada efek atau psikologis ya, dia sedang ada masalah pribadi sehingga tidak bisa fokus ya mengerjakan ujian sehingga dia mendapatkan nilai yang tidak seharusnya ya. Nah, nah, ini gambaran ya bagaimana error itu bisa muncul dalam hasil tes, bukan ya. Nah, supaya true dan observe ini tidak jauh berbeda, maka errornya itu kita minimalisir ya. Jadi jangan sampai ada yang mencontek, kemudian jangan sampai ada nilai soal yang bocor ya, kemudian dipastikan bahwa mahasiswa yang ikut ujian itu kondisinya tidak sakit ya. Kemudian
Jangan sampai terlambat, ya. Kemudian pastikan kondisi psikologisnya sedang baik-baik saja, gitu ya, supaya tadi true itu mendekati observe, observe mendekati true, gitu kan ya. Nah itu ya, jadi eh, kita melihat eh, aplikasi ya dari error ini dalam reliabilitas. Itu yang pertama. Yang kedua ada galat mutlak atau nilai mutlak suatu galat ya. Jadi kan nilai error itu ada yang negatif 20, ada yang 20. Kita ingin melihat berapa besar simpangan, ya, simpangan nilai hampiran terhadap nilai sejati atau nilai eksak. Simpangannya itu bisa dilihat dengan menggunakan nilai mutlaknya. Simpangannya sebesar 20 atau harga mutlak dari nilai sejati atau nilai eksak dikurangi nilai hampiran. Kemudian ada galat relatif. Ya, galat relatif ini adalah perbandingan antara galat mutlak dan nilai eksak. Jadi, tinggal dibandingkan ya antara nilai mutlak ya dengan nilai eksak. Jadi ER sama dengan absolute value dari X dikurangi X topi dibagi dengan X ya. Itu galat relatif. Kemudian ada galat relatif hampiran. Nah, kalau galat relatif hampiran, ini karena kita memang tidak tahu nilai eksaknya. Kalau tahu nilai eksak, ngapain dicari nilai hampiran, gitu kan ya. Maka di sini eh, ada namanya galat relatif hampiran yang memang kita tidak sampai diberikan informasi atau mengetahui ya nilai eksaknya. Sehingga yang diberikan adalah error dan juga nilai hampirannya. Ya, ini namanya error relative approximation. Jadi E dibagi dengan X topi. Ini digunakan memang ketika nilai eksak tidak diketahui. Oke, gitu ya. Nah, kita coba aplikasikan ya keempat tipe galat tadi ya untuk mencari galat, galat mutlak, galat relatif hampiran dari dua nilai yang diberikan ya. Di sini ada nilai sejati dan nilai hampiran. Nilai sejatinya 10/3, kemudian nilai hampiran 3,333. Kita coba eh, satu-satu ya. Galat itu adalah exact value ya, X dikurangi X topi ya. Di sini nilai sejatinya adalah 10/3 ya, dikurangi 3, sebentar ya, ini loncat-loncat, 3,3, nah, 10/3 dikurangi 3,333. Nah, ini gimana caranya? Kita buat keduanya menjadi bentuk fraction ya. Jadi 10/3 dikurangi 3.000. Bu, ini bentar ya, 3.000. Ih, nah, 3.333 dibagi berapa? 1.000 ya. Nah, setelah itu kita samakan ya, menyebutnya menjadi 3.000.
3.000 dibagi 3, 1.000. Ya, 1.000 dikali 10, 10.000. Ini 3.000 dibagi 1.000, 3. Dikalikan 3.333. Berarti 9.999. Nah, ini 1/3.000 ya. Atau 0,000333 gitu kan ya. Dan seterusnya. Nah, ini tiganya itu dia berulang terus-menerus sampai dengan seterusnya ya tanpa ada ujung ya. Jadi bisa kita nyatakan dia menjadi 0,0003. Nah, gitu ada tanda apa? Bar ya di atas ya. Menyatakan bahwa dia itu berulang terus menerus tak berujung. Oke, kita mendapatkan galatnya seperti ini ya. 1/3.000 atau 0,0003333333 dan seterusnya. Ini untuk yang pertama. Yang kedua itu adalah galat mutlak. Galat mutlak ya tinggal memutlakkan apa yang kita dapatkan di nomor satu ya. Jadi ini gitu ya. Karena di sini sudah positif ya. Berarti sama ya 0,0003 gitu ya berulang. Oke, yang ketiga itu galat relatif. Galat relatif itu apa? Perbandingan antara galat mutlak dan juga nilai eksak ya. Ya, jadi galat mutlak dibagi dengan nilai eksak. Terus lagi ya. Jadi di sini 0,00 kurang satu lagi ya. Sebentar di dulu. 3 ya dibagi dengan nilai sejati ya 10/3. Nah, ini bisa kita selesaikan ya. Ini 1/3.000, 1/3.000 ya. Nanti kita ubah posisinya. Ini kan 10/3 ya. Ini menjadi 3/10 ya. Ini menjadi 3 atau bisa langsung kita cancel ya. 3 dengan 3 jadi menjadi 1/10.000 ya. 0,0001. Nah, ini adalah galat ya. Tulisannya agak bagus ya, mohon maaf. Agak licin ini. Kemudian yang terakhir adalah galat relatif hampiran ya. Itu adalah galat ya. Galat dibagi dengan eh,
nilai hampiran. Ya, galat dibagi dengan nilai hampiran. Tidak. Ya, galat dibagi dengan nilai hampiran. Ya. Jadi di sini E dibagi dengan nilai hampiran. Galatnya adalah langsung ditulis ininya 1/3000 ya, dibagi dengan nilai hampiran. Nilai hampirannya adalah eh, 3.333 ya, dibagi 1.000 ya. Atau kita coba selesaikan 1/3000 dikali 1.000 per 3.333. Hmm. Ini bisa di cancel out ya. Di 1/3 dikalikan 3.333 jadi 9.999. Nah, ini galat relatif hampiran. Jadi dari dua data ini kita bisa mencari ya data tentang nilai sejati dan nilai hampiran. Kita bisa mendapatkan informasi galat, kemudian galat mutlak, galat relatif, kemudian galat relatif hampiran. Ada yang ditanyakan sampai sini? Mungkin tanda ini ya, tanda repeated ya, desimal ya. Jadi kalau misalkan tandanya seperti ini. Nah, 0,2 bar ya. Ini maksudnya 0,222222 dan seterusnya ya. Atau 0,12 misalkan. Yaitu 0,12121212 dan seterusnya. Atau misalkan 0,1234 ya. Nah, misalnya gitu. Jadi 0,12343434 dan seterusnya. Jadi yang diulang adalah yang dia ada barnya. Bukan. Oke, sepertinya tidak ada masalahnya. Oke, Bapak ingin eh, membedakan ya antara akurasi dan juga presisi ini dua hal yang berbeda dan kadang-kadang disalah tafsirkan ya antara akurasi dan presisi ya. Padahal keduanya merupakan dua hal yang berbeda ya. Jadi ada yang presisi tapi tidak akurat, ada yang eh, presisi tapi tidak akurat. Ada presisi tidak akurat, ada yang tidak presisi tapi akurat. Akurasi itu kaitannya dengan bagaimana pengukuran itu ya, nilai-nilai yang dihasilkan dari pengukuran itu mendekati true value ya, mendekati nilai yang sebenarnya. Nah, inaccuracy itu biasanya dijelaskan sebagai penyimpangan ya dari nilai yang sebenarnya. Ya, systematic deviation from the truth. Ya. Kemudian precision itu apa? Jadi bagaimana nilai-nilai yang ada itu agree with each other ya, berdekatan dengan satu dengan yang lainnya. Ya, bisa dilihat di gambar yang sebelah kanan ya. Misalkan yang A kita lihat ketika kita memanah ya, maka arahnya itu ya kemana-mana ya. Ada yang di lingkaran kecil ya, ada yang di lingkaran yang
sedang, ya, besar, bahkan ada yang di luar. Jadi hasil eh, apa panahannya itu tersebar. Nah, ini kita gambarkan sebagai presisi yang rendah, kemudian akurasi yang rendah juga, ya, untuk di gambar A. Untuk yang gambar B, kalau kita lihat, ya, hasil panahannya hampir atau ya semuanya itu fokus pada lingkaran kecil, ya, mendekati lingkaran kecil ini. Eh, Tetapi masih tersebar, ya, satu titik dengan titik yang lain masih berjarak, ya, jaraknya masih jauh. Maka kita katakan, ya, di gambar B ini akurasinya sudah mulai membaik, ya, akan tetapi dari segi presisi dia masih rendah. Nah, kemudian di gambar C, nah, ini hasil panahannya itu semuanya numpuk di sini, gitu, guys. Kurang tahu mengapa mengarahkan ke sini semuanya, gitu kan, ya. Mungkin ketika dia memanah, ya, anginnya selalu mengarahkan ke sini, gitu kan, ya. Walaupun sudah diarahkan ke sini, tapi ternyata eh, posisinya ya di sini terus, gitu kan, ya. Nah, ini kita katakan dia sebagai eh, presisi, ya, akan tetapi lemah dari segi akurasi, ya. Jadi, presisinya bagus, tapi tidak akurat. Nah, yang gambar D itu presisi karena satu titik dengan titik yang lainnya itu berjarak sangat dekat, ya. Kemudian dia juga fokus pada lingkaran kecil, ya, atau mendekati truth value. Nah, di gambar D ini kita mendapatkan hasil yang akurat dan juga presisi, ya. Jadi tidak semua presisi itu akurat. Oke, ini akurasi dan presisi. Ini kaitannya juga dengan mata kuliah lain, ya. Ada istilah validasi dan juga reliabilitas. Nah, akurasi itu kaitannya dengan validitas, ya. Presisi itu kaitannya dengan reliabilitas. Oke, kita lanjut, ya. Eh, dengan angka bena, nah, atau significant figure. Ini kalau yang punya kendaraan, ya, baik itu motor atau mobil, di depannya itu ada speedometer dan odometer. Speedometer yang mana? Speedometer yang mengarah pada ini, ya, kecepatan yang ini, ya, kecepatan kendaraan, ya. Kalau odometer yang di bawah. Jadi menunjukkan jarak tempuh kendaraan, ya, sejak digunakan, ya. Dari sini berapa ini? 873.244 sekian. Nah, ini odometernya, ya. Kalau yang speedometer yang ini yang ditunjukkan oleh jarum jam, ya. Ini mungkin kendaraan yang lama. Kalau sekarang speedometernya digital, ya. Jadi dengan exact, ya, bisa menampilkan kecepatan di saat itu juga. Walaupun sepertinya ada yang masih dalam bentuk koma, ya. Tapi ada juga yang dia menampilkan, ya, angka bulat, gitu kan, ya. Nah, kalau kita lihat, ya, di speedometer ini angkanya misalkan 49, ya, 49. Kalau kita zoom in lagi, nah, misalkan zoom in sekali, itu ternyata tidak pas di 49, tetapi di 48,7, ya. Kemudian kita zoom in lagi. Nah, setelah di zoom in lagi ternyata tidak pas di 48,7, tapi di 48,68. Nah, perbedaan
Ya, perbedaan ketika kita melihat, nah, itu kaitannya dengan sejauh mana kita eh, yakin ya dengan bilangan itu. Jadi misalkan dengan melihat ini saja kita yakin bahwa kecepatannya itu 49. Maka 49 ini dia dikatakan dia memiliki dua angka bena atau dua angka penting. Nah, kemudian kita zoom in ya, kita dapatkan 48,7. Nah, kita mendapatkan angka yang lebih detail lagi ya. Jadi kita memiliki tiga angka bena, yaitu 4, 8, 7. Jadi lebih teliti lagi. Kemudian kita zoom in lagi mendapatkan angka 48,68. Nah, berarti ini kita mendapatkan 4 angka bena ya. Jadi 4, 8, 6, 8. Jadi ini kaitannya dengan ketelitian ya dari hasil pengukuran. Nah, ya, angka signifikan atau bena itu adalah di sini jumlah digit ya dalam suatu angka yang memberikan informasi tentang ketelitian ya atau akurasi dari suatu pengukuran ya. Yang odometer juga sama. Jadi kalau kita lihat ya angkanya tadi 873.244 sekian. Nah, kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 angka benar. Tapi kalau misalkan kita bisa mendeteksi ya, misalkan 8, 7, 3, 2, 4, 4,3. Nah, kalau ini kita punya 7 angka bena karena sudah ada tambahan 3 ya. Nah, mungkin di motor-motor yang sekarang itu kan sudah ditampilkan ya secara digital ya kecepatannya sekira bisa diketahui dengan exact ya. Tapi memang yang ditampilkan bisa jadi adalah bilangan hasil pembulatan ya. Karena bisa jadi tiga ini apakah hasil pembulatan atau memang tiga pas gitu kan ya. Karena yang namanya jarak itu kan kontinu ya, tidak diskrit ya. Kalau diskrit itu nanti motornya loncat-loncat. Enggak kan ya. Jadi disk itu satu gitu ya. Jadi kalau diskrit motor itu bukan loncat. Jadi eh, ada di sini langsung ke sini gitu ya. Langsung ke sini, langsung ke sini. Jadi di sininya kosong gitu ya diskrit itu. Tidak mungkin ya seperti itu. Jadi di posisi pertama kita tekan gas atau tarik gas tiba-tiba di dua. Kemudian kita eh, tekan gas atau tarik gas tiba-tiba tiga kan nggak mungkin ya. Tetapi jarak itu kan kontinu. Ya, jadi eh, bisa jadi ada di posisi 1,1, 1,2, 1,3 dan seterusnya ya. Dan antara 1,1 dan 1,2 itu juga ada bilangan lagi. Nah, itu sifat dari bilangan real ya. Jadi di antara dua bilangan real itu ada satu bilangan real. Jadi, jadi di antara satu dan 2 itu ada 1,5. Kemudian di antara 1 dan 1,5 ada bilangan lagi. Kemudian ada bilangan lagi, ada bilangan lagi. Jadi itu ya sifat dari bilangan real. Artinya dia bentuknya solid ya atau padat. Oke, baik lagi ya, lanjut. Nah, di sini 3,1416, 0,666
Ulangi 0,66667 dan 4,0687 ini masing-masing membuat 5 angka signifikan. Coba lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian yang yang kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada 6 angka, tetapi yang diakui sebagai 5 angka signifikan itu yang 5 angka belakang. Nol di sini tidak masuk ya dalam angka bena karena di sini nol hanya menentukan tempat dari titik desimal. Tapi kalau nol dia posisinya di tengah, dia dihitung sebagai angka bena ya. Jadi 4, 0, 6, 8, 7 ini ada 5 angka bena. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada contoh-contoh juga ya. Ini 43,123. Ya, ini memiliki 5 angka bena. Nah, ini juga harus hati-hati ya, karena ada perbedaan dalam penyajian angka. Ada yang menggunakan titik ya sebagai koma, ada yang menggunakan koma ya sebagai koma gitu kan ya. Ini biasanya di Excel itu kalian bisa mendeteksinya ya. Nah, kalau di sini sudah terdeteksi ya, komanya dalam bentuk titik. Misalkan kita ingin menuliskan 3,14, 3,14. Nah, kalau tidak berpindah posisinya ke kanan, berarti ini bukan desimal ya. Kalau kita tulis pakai titik 3,14, nah dia berpindah ke kanan, berarti di Excel ini atau di komputer ini, ya, koma itu di sini menggunakan titik ya, bukan koma. Tapi ini bisa di setting ya sebetulnya. Jika kalian prefer menggunakan koma daripada titik, yang bisa disetting di sini. Nah, lupa lagi ya settingannya ya. Nanti bisa kalian cari ya mengubah settingan desimal ya di Excel. Apakah menggunakan koma atau menggunakan titik. Oke, ini contoh lain ya untuk angka bena. Nah, di bawah itu ada tampilan yang berbeda dengan yang di atas ya. Ini namanya floating point ya, sistem bilangan kambang. Di sini 4,3123 dikalikan 10 pangkat 1. Nah, ini memiliki 5 angka bena ya. Dan seterusnya bisa kalian pelajari ya. Nah, tadi Bapak sampaikan ya. Jadi ada dua sistem ya yang dituliskan komputer untuk menyatakan bilangan. Yang pertama adalah sistem titik kambang atau floating point. Kemudian yang kedua adalah sistem titik tetap atau fixed point ya. Kalau kita gunakan sistem titik tetap atau fixed point, ini eh, seperti tadi nilai pi itu sangat panjang sekali gitu ya, sehingga ini tidak praktis ya dalam pekerjaan ilmiah, sehingga perlu direpresentasikan dalam bentuk yang lebih sederhana ya, dan praktis. Maka kita gunakan sistem titik kambang atau floating point ya. Di dalam floating point ini ada M mantissa atau angka penting. Kemudian ada basis yang basisnya bisa 2, 8, 10, 16 dan sebagainya. Kemudian pangkat. Nah, ini eh, di sini ya disimpannya di belakang. Jadi misalkan contohnya di sini dalam basis 10 atau desimal dengan 4 digit mantissa. Misalnya di sini angkanya 9.876,543.
Nah, kita tampilkan dalam bentuk bilangan sistem bilangan kambang atau floating point ya, dengan 4 digit mantisa, jadi 0,9876 kali 10 pangkat 4 ya. Karena di sini 543 terpotong, maka terjadi galat pemenggalan. Ya. Kemudian basis 10 pembulatan. Nah, misalnya di sini 0,00456678 ya. Ini kita gunakan 4 digit mantisa ya dengan pembulatan jadi 0,45678 ya. Kemudian kita bulatkan ya menjadi 0,4568. Kalau ini terjadi galat pembulatan. Nah, ternyata tampilan dari bilangan titik kambang itu bervariasi ya, tidak unik ya. Maka di sini ada bilangan titik kambang ternormalisasi. Jadi bentuknya standar. Bentuknya adalah plus minus 0, ya, 0, Jadi misalkan di sini adalah 2,7182818 itu nanti diubah menjadi 0,271828818 kali 10 pangkat 1. Ini eh, bilangan titik kambang desimal ternormalisasi. Jadi bentuknya sudah distandarkan. Satu lagi ya tentang teknik pembulatan. Ya, ada dua teknik pembulatan. Sebetulnya tadi sudah disinggung ya. Ada pemenggalan atau chopping, ada di pembulatan ya ke digit terdekat atau in rounding. Chopping ya berarti itu dipotong ya. Nah, misalkan sih bilang aslinya 3,14159, kemudian chopping ke 3 desimal dipotong ya. 3 desimal berarti 141. Berarti ada yang terpotong ya. Kalau terpotong berarti akan didapatkan galat pemotongan. Dan di sini tanpa pembulatan, ya, apapun setelah dipotong itu yang didapatkan. In rounding, kalau in rounding itu dia pembulatan, ada aturan, ya, ketika membulatkan, ya, kalau kurang dari 5 maka angka tetap, tapi kalau setelah batas 5 atau lebih, itu angka terakhir bertambah satu. Misalkan di sini 3,14159, yaitu rounding ke 3 desimal. Ya, ini karena 15 dia naik ya menjadi angka selanjutnya jadi 3,142. Oke, itu ya untuk materi hari ini ya. Kita membahas tentang apa? Analitis dan numerik ini dua metode yang digunakan dalam menyelesaikan masalah matematis ya. Kemudian definisi dari metode numerik ya, kemudian kategorisasi bilangan real ya dalam metode numerik. Kemudian di sini ada berbagai jenis dan juga tipe galat ya, mulai dari galat inherent ya sampai dengan galat pembulatan. Kemudian kita mengenal beberapa konsep ya yang berkaitan dengan galat ya. Kemudian akurasi dan presisi ini dua hal yang berbeda ya. Kemudian angka bena, bilangan titik kambang, teknik pembulatan. Oke, ini tugas kita ya untuk pertemuan pertama. Jadi dalam mata kuliah ini setiap pertemuan ada tugasnya ya. Jadi jangan khawatir ya. Jadi bagi yang bertanya, Bapak mana tugasnya? Ini Bapak berikan, bukan ya. Jadi sebelum ada yang bertanya, Bapak berikan tugasnya ya. Walaupun sebetulnya eh, kayaknya nggak ada yang bertanya mana tugasnya ya. Tapi ini Bapak berikan ya untuk membantu kalian memahami materi hari ini dan juga
membantu kalian dalam penilaian akhir ya. Jadi tugas-tugas berkontribusi juga dalam penilaian akhir. Nah, nanti slide-nya Bapak share ya di Google Classroom. Belum sempat Bapak buat ya. Mungkin nanti Bapak share ya linknya ke siapa? Konita ya? Iya, iya, Pak. Ya, nanti Bapak share ke Konita Google Classroom-nya. Jadi silahkan di screenshot terlebih dahulu ya. Kemudian dikerjakan ya. Nah, sekarang kan sudah dunia AI ya. Jadi tugas-tugas mahasiswa itu ya dikerjakan dengan AI. Kalau Bapak ya silahkan ya menggunakan AI. Tidak juga tidak apa-apa ya. Dua-duanya juga bagus. Yang terpenting kalian memahami apa yang dikerjakan ya. Menggunakan AI itu bagus ya. Kalian bisa membandingkan, bisa mempelajari. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah validasi dan verifikasi dari respon yang diberikan oleh AI, apakah itu benar atau tidak ya. Dan apa untuk memvalidasi dan memverifikasi berarti kalian perlu memahami dengan baik ya konsepnya gitu kan ya. Begitu. Ada yang tanyakan? Jelas ini? Insya Allah jelas, Pak. Jelas ya. Udah kalau jelas berarti aman ya. Oke, ada yang tanyakan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, eh, Bapak cukupkan ya untuk pertemuan hari ini. Ini posisi kalian di mana ini? Di rumah atau di kampus? Di rumah, Pak. Di Karena rumah, hari Pak. ini full online. Full online. Kalau pekan depan gimana? Di jadwal offline, Pak. Dijual offline. Ada yang posisinya di luar Jabodetabek atau semua di Jabodetabek? Berarti aman ya kalau misalkan dari apa? Kalau luring ya, kan di kelas yang lain ada yang di luar Jabodetabek, di posisinya masih di Sulawesi katanya. Ya nanti bisa dikondisikan ya untuk pertemuan selanjutnya karena ini jam
10 sih aman ya. Kalau jadwalnya pagi ini Bapak agak kesulitan. Oke, kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan semuanya sehat ya di bulan puasa ini. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Bapak Terima Alifia. kasih, Pak.